guys, hadir bersama Derby. Ahmad Dhani ngomongin masalah bola. Agnes Monica langsung balas guys dengan sebuah status, dan juga Coach Justin dan banyak netizen yang pecinta bola menolak omongan si Ahmad Dhani. Kita bahas dia presenya. Kurangilah pemain yang bule. Nah, sebelum kita mendengarkan balasan dari Agnes Mo, Coach Justin, dan beberapa netizen lainnya, coba secara full kita bahas dulu ini ya. Saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Nah, jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Oke, kalau begitu kita suruh Sadio Mane, Didier Drogba untuk menikahin anaknya si Ahmad Dhani. Ya setuju kalian guys? Setuju, saya setuju banget. Ini saran yang bagus ini. Naturalisasi Didier Drogba, nikahin sama anaknya Ahmad Dhani. Nah, itu solusi mantap itu. Dia harus jadi contoh yang pertama. Oke? Kalau sudah mulai melenceng ini, bahas masalah perjodohan lagi. Pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Itulah isi otaknya anggota DPR ketika dikasih waktu untuk bertanya, tapi otaknya kosong. Kita hargai Ahmad Dhani sebagai musisi, hargai banget. Tapi untuk urusan bola, ini malu-maluin partai Pak Prabowo sebenarnya dulu guys. Oke? Dan dibahas langsung sama Agnes Mo. Ya, saya bacakan nih. Artinya ya, jenius itu ada batasnya. Tetapi kebodohan, ketidaktahuan itu tidak ada batasnya. Dengan emoticon tertawa. Aduh, Agnes Mo mantap juga cara dia membalas Ahmad Dhani ini ya. Mengenai bodoh dan tidak bodoh. Oke. Kita bahas lebih dalam lagi orang-orang yang gak setuju dengan pendapat Ahmad Dhani ini guys. Naturalisasi pemain bola atau program cari jodoh. Gimana sih Pak Ahmad Dhani selaku Dewan? Kok solusi buat sepak bola Indonesia malah kayak dijadiin reality show perjodohan? Kalian udah tahu kan video ini? Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Ya, gue nggak habis pikir aja sama usulan Ahmad Dhani di sidang DPR soal naturalisasi pemain bola, alias timnas kita. Katanya PSSI itu nggak cuma harus naturalisasi pemain muda, tapi juga ex pemain bola di atas 40 tahun yang duda. Terus dijodohin nih sama perempuan Indonesia. Alasannya biar nanti punya anak dan bisa jadi pemain bola berbakat. Ini seriusan nih, sekelas Dewan
cara berpikirnya seperti ini. Kita lagi ngomongin pembangunan sepak bola jangka panjang, alias nasional kita, bukan eksperimen genetik. Sepak bola itu butuh sistem pembinaan usia dini yang jelas, Pak. Fasilitas yang memadai, pelatih berkualitas, dan kompetensi yang sehat pastinya. Bukan ngandelin anak siapa buat jadi pemain bola hebat di masa depan. Kayak lagi ngeracik atau membuat jamu, teman-teman. Kalau mau cari solusi out of the box-nya nih ya, kenapa nggak usulin investasi di akademinya, misal pengembangan sport science atau perbaikan liga lokal sepak bola Indonesia. Karena kita tahu timnas kita atau minimal liga kita itu butuh solusi nyata. Karena nggak nyampe otaknya yang membahas itu. Otaknya Ahmad Dhani kan antara selangkangan. Karena dibahasnya dia, ya kalau pemainnya muslim kan bisa jadi istrinya 4. Gila gak itu? Otaknya Dhani nih ini terus dari dulu ya memang. Masalah dia bahas musik aja masih pro kontra. Apalagi bahas yang bukan bidangnya. Oke, orang pertama. Orang kedua, Coach Justin. Ini pendapat Coach Justin tentang perkataan Ahmad Dhani di rapat tadi siang. Kan seperti yang Rizal tadi bilang, setiap kali naturalisasi ada aja omong-omongan. Iya kan? Benar-benar. Dan ya udah biarin aja. Yang penting kan ketok palu. Gol juga intinya. Ya, Gol. itu yang penting, bahwa dia pengen ngomong, ya itu hak dia kok. Kalau seorang anggota DPR, tukang ojol aja punya hak, masa seorang anggota DPR nggak punya? Iya. Iya kan? Itu hanya sebuah pendapat. Dan gue rasa nggak perlu diributin, apalagi untuk datang ke TV diskusi gitu. Nggak penting banget gitu loh. Ya, jangan. Biar aku aja yang bahas ini. Oke. Jangan heran kalau Ahmad Dhani mengomentari program naturalisasi timnas Indonesia dengan mengatakan, kurangi pemain bule. Hah? Gimana maksudnya? Ya, jadi seperti yang kita tahu guys, hari ini Emil Odero, Joy Pelupesi, dan Dean James itu menjalani sidang di DPR dan akhirnya DPR RI setujui naturalisasi 3 pemain keturunan ini. Namun yang agak kocak dan uniknya itu kenapa gitu ada aja anggota DPR ini yang memberikan usulan yang agak sedikit unik dan lucu menurut aku guys. Ya, seperti usulan dari Om Ahmad Dhani ini guys. Di mana Om Ahmad Dhani ini mengatakan, kalau bisa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu jangan yang seperti pemain bule, jangan juga rambutnya itu pirang, dan jangan matanya yang berwarna biru. Kok jadi standar atau usulannya ini sesuai ras ya guys? Bukannya harusnya sesuai kemampuan dari pemain itu? Salah satu contohnya adalah timnas Prancis dan timnas Maroko. Dua negara ini juga jor-joran menggunakan pemain naturalisasi. Dan dua negara ini sukses tanpa membedakan ras. Dan Om Ahmad Dhani ini pun mengatakan, kalau bisa yang dinaturalisasi itu bukanlah pemain yang berumur 30 atau 20 tahun saja, tapi yang umurnya 40 tahun ke atas. Dan dijodohkan dengan wanita Indonesia. Dan berharap anaknya bisa menjadi pemain bola yang hebat untuk timnas Indonesia. Ini usulan macam apa ini? Serius aku nih bingung guys. Coba deh menurut kalian gimana nih tentang pernyataan Om Ahmad Dhani ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan terus kolom komentar guys ya. Namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Bule ya, enak dilihat. Warna kulitnya masih. Timnas Piala Dunia kok mikirinnya enak dilihat atau enggak? Ini konsepnya gimana? Emang harusnya sih serahin satu hal sama orang yang ahlinya. Kalau enggak, kayak gini nih. Lihat sendiri kan. Komentar guys. Sik. Breaking news guys. Guys. Aduh. Bang Ahmad Dhani sehat bang. Bisa-bisanya ngomong warna kulit lah, warna mata. Apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Aduh. Mereka punya keturunan Indonesia, punya darah Indonesia loh. Nenek, kakeknya. Aduh capek. Lagi puasa ya, capek ya. Aduh. Goblok. Udah kita sebagai warga negara Indonesia tugasnya mensupport aja, dukung aja. Timnas Indonesia ke depannya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Aduh. Jadi rasis kayak gini ya Bang Ahmad Dhani. Kenapa Bang Ahmad Dhani rasis begitu ngomongnya? Aduh. Takutnya dia nggak paham mengenai naturalisasi ini guys. Dia nggak paham mengenai bahwa orang-orang tuh punya hak untuk membela tanah air asalkan dengan syarat yang berlaku. Dia nggak paham kayaknya, nggak nyampe ke situ otaknya dia. Tapi selalu ngomong besar banget. Oke, kita akan hadirkan lagi beberapa orang yang membahas ini soal yang menjadi satu keriuhan
pro kontra, nggak pro kontra dari netizen kepada Ahmad Dhani. Kita akan bahas terus. Thank you, bye bye.